riba sama sekali nyari untung kan, kemudian jual beli nyari untung. Pertanyaannya tapi kalau seandainya itu tidak melanggar pada kaidah-kaidah nabi riba, maka kategorinya bukan lagi riba, tetapi adalah untung. Nah kemudian kita bisa lihat bahwa tadi sudah disinggung bahwa pada dasarnya jual beli itu boleh. Kita bicara tentang riba dengan jual beli bedanya ya jelas, sudah sekali. Kalau jual beli itu dihalalkan oleh Allah, kalau riba diharamkan. Ini pada dasarnya kita lihat. Nah tentang perbedaan-perbedaan ini jangan kita tanya apa bedanya pura-pura dengan bajai. Ada yang tahu? Pura-pura bajai, ada yang tahu bedanya apa? Hah? Beda dari kan? Nah rupanya bedanya ini. Pura-pura dengan bajai, bedanya dikit. Kalau pura-pura, kalau tutup, orang itu masih sama. Stop, orang salah. Kalau bajai, stop, lalu, ayo, lalu. Ya, kita memang jangan membedakan antara yang halal dengan yang haram dan sebagainya itu jelas. Bukan saja bahwa pada dasarnya adalah sesuatu memang diceritakan. Dalam Al-Quran sering mengatakan, membedakan antara yang terawat dan tidak terawat ya, antara yang berilmu pengetahuan dan tidak berilmu pengetahuan dan sebagainya, antara riba dengan jual beli. Sehingga saya bisa lihat ada pertanyaan, kenapa misalkan nyamuk bunyinya ini? Ada yang tahu kan? Kenapa nyamuk bunyinya ini? Oh takdir, cuma kegiatan takdir. Nah, rupanya nyamuk bunyinya jangan mendarat ya kan? Atau di mesin, jadi lain bunyinya. Oke, ini ada yang menarik. Ini tentang masalah kredit atau riba, bunga dan sebagainya. Termasuk juga apa bedanya kita beli mobil tidak sendiri dengan mobil yang tidak sendiri. Pasar gimana? Bedanya gimana? Wah itu tapi kalau yang bunyinya antara ya ini sudah mohon maaf ya kalau tidak berkenan. Saya sengaja supaya kita nggak terlalu serius walaupun kita bicara masalah aspek hukum ya kan dalam Al-Quran tentang masalah riba. Nah ini tadi sudah disinggung. Jadi ketika riba itu sudah memberikan dari dia di Arab Saudi atau pada masa-masa sebelumnya sudah menjadi sebuah kebiasaan sulit. Tiba-tiba mahal. Nabi Muhammad mengatakan, nggak boleh haram. Nggak kira ada masalah. Nggak bisa. Ada prosesnya. Termasuk juga, Homer pada itu minuman keras. Nggak bisa langsung dibilang bahwa tinggal berkomdo atau mesir. Kan prinsipin amal itu nggak bisa. Tetapi ada prosesnya, ada kronologisnya. Termasuk juga riba. Riba juga sama dalam Al-Quran itu tidak bisa langsung. Allah melarang kasus riba, tapi ada prosesnya. Yang pertama diungkapkan bahwa riba tidak menambah rezeki Allah, walaupun di manusia ini bertambah ya. Yang pertama adalah dengan zakat. Nanti akan coba kita lihat ayat Al-Quran apa saja yang ada di dalam ini. Kemudian setelah diungkapkan bahwa riba tidak menambah rezeki Allah, yang berikutnya Allah memberi siksa bagi pemakan riba. Jadi yang pertama pokoknya riba tidak menambah ya. Yang kedua turun lagi. Bahwa kalau kita makan riba itu bisa loh, gitu kan? Yang berikutnya Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda. Kemudian kalau juga terakhir Allah melarang juga semua jenis riba. Jadi ada kronologisnya kan? Enggak langsung menghalalkan, tidak mesti langsung mengharamkan. Ada prosesnya. Jadi pada dasarnya hukum Islam itu disesuaikan dengan kebudayaan yang ada kan? Karena kalau tidak seperti itu ya, siapapun orang tidak terbalik. Inilah salah satu mujizat dalam Al-Quran. Nah, tadi kita akan lihat yang hal pertama. Bagaimana kalau kita mengungkapkan riba itu tidak menambah rezeki Allah dalam surah Rum ayat 39 Allah telah menegaskan wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu Allah wa ma ataitum min zakat
turiduna wa Allah ulaika muflihun. Yang artinya kira-kira sesuatu riba atau tambahan yang kami berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Jadi riba itu katanya bertambah karena kita pakai ketimbangan tadi kan, bertambah terus. Maka riba itu tidak menambah, kalau mendengarkan tidak menambah ya. Ada siapa kecuali dengan zakat. Dengan zakat, ya maka dia akan menambah dalam keridhaan Allah yaitu melipat gandakan pahalanya. Karena dengan jadi perintah yang pertama seperti itu. Perintah yang berikutnya dalam surah An-Nisa ayat 161. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kira-kira waktu kita langsung ngaji sini, minhum adzabun alim. Jadi buat dium riba. Jadi dan disebabkan mereka makan riba, ya. Ini cerita bahwa sebenarnya mereka telah dilarang padanya dan karena memakan harta dengan jalan yang batil kami telah membedakan untuk orang-orang yang kafir yaitu sisa yang sedih. Jadi orang yang memperhatikan riba, tadi setelah yang awal perintah yang kedua baru diungkapkan ini yang kedua, jadi dengan disiksa ya kan yang sedih. Jadi kronologisnya seperti itu. Yang berikutnya tahap yang ketiga. Jadi latakul riba apa? Jadi yang Allah mengharamkan salah satu bentuk riba yaitu bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas. Jadi dalam surah Al-Imran tadi kan latakul riba. Jadi tidak boleh apa? Jadi tidak boleh makan riba. Kemudian tahap terakhir. Tahap terakhir ini kita bisa melihat nih alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumun ladzi yatakabbaru. Nah, jadi pada dasarnya orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Jadi jelaskan orang yang kemasukan setan ini kan, kalau orang yang makan riba, kemasukan setan atau penyakit gila. Kira-kira orang kalau kemasukan setan nggak ingatannya gimana? Langsung ya. Pokoknya di luar sana kan, dia selalu enak ya, karena menikmati, udah wah enak apa dunia kan, ini sendiri ya. Karena bila terus bertambah, jadi terus bertambah. Tapi enggak, dia tidak ingat tadi, kalau dunia tertutup dan lain sebagainya, ini bisa kita lihat. Nah, kemudian yang inilah Allah sebetulnya mengatakan wa'ahlam baru bai'ah, wa'ahramah riba. Itu jelas Allah memberikan pembedaan antara halal dan riba. Jadi halal itu artinya jual beli, kalau riba itu halal. Yang terakhir adalah bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 28 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Jadi jelas ketika kita sudah mempraktikkan riba, jangan setengah hati untuk jangan mempraktikkan riba. Sudah tinggalkan riba harus dibuang dari sana. Kalau kata guru-guru pengajian yang jelek ya ditinggalin ya. Yang bagus diambil tidak orang ya. Tetapi melarang kepada kita sebagai umat Islam, dia namanya tidak langsung halal, tapi ada prosesnya tadi. Kalau prosesnya riba itu tidak nambah, kemudian ada siksa, yang berikutnya halal baru kan, nanti baru kita harus meninggalkan. Yaitu diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 38 yang berbunyi yang tadi kita lihat wadah yang riba. Kita harus meninggalkan sisa-sisa riba. Yang tadi biasa sudah terbiasa kita dengan tradisi-tradisi membungakan uangnya mulai sekarang. Karena kenapa? Ya nanti tidak berkah hidupnya. Berapa banyak orang yang meribakan uangnya? Mungkin pada saat ini dia enak-enak aja, tetapi pada akhir hayatnya dan sebagainya berapa banyak dengan kasus-kasus yang ada dia mengkonsumsi makan. Karena kenapa? Konsumsi makan yang ada, kita mau menggunakan uang, barang-barang yang ada ternyata kita pakai. Kita makan kemudian menjadi darah. Jadi sebuah kebiasaan. Sehingga ketika sudah jadi kebiasaan, maka cahaya akan terlibatnya. Sehingga hatinya keras dan sebagainya untuk mendengarkan selama dulu dan lain sebagainya. Artinya memang menurut Islam sudah tidak terlihat di sana karena tergantung kita. Apakah kita membiasakan diri kita dengan sebuah ketenangan jiwa? Karena ketenangan jiwa ternyata beralih-alih. Kita makan yang halal walaupun sedikit betapa nikmatnya. Tetapi lain halnya ketika kita mengkonsumsi makanan yang barangkali dilarang, lalu orang kita makan, kira-kira lupa lagi. Tidak bisa kan?
Ini bisa kita lihat bahwa pada dasarnya semuanya itu tergantung kesenangan jiwa. Sedangkan jiwa kita harus bersyukuri atau mungkin kita harus menikmati. Walaupun kita memiliki apa adanya, ya kita harus nikmati. Semuanya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kecil apapun rezeki yang Allah berikan, tapi kita harus bersyukurinya. Sederhananya bahwa kita harus bersyukur. Minimal orang lain mungkin tidak makan, kita sudah makan ya. Kemudian setidaknya kita berpikir juga soal alhamdulillah. Karena ternyata ketika misalkan merokok provokasi, walaupun kita tidak pernah tapi batin saya tenang. Karena kita menjadi orang lain, kita tidak menghakimi orang lain dan sebagainya. Ada satu cerita, saya sengaja mengawali dua cerita supaya kita lihat. Ada satu cerita salah seorang yang mungkin pengusaha sukses. Pengusaha sukses dia memiliki segalanya, dia memiliki riba, ya, mengkonsumsi duit yang tidak baik dan sebagainya. Kemudian menghalalkan berbagai macam cara, rupanya dia pusing juga. Akhirnya nggak tenang. Orang mensombongkan dia, karena kan sedikit orang betul kan? Didolimi tapi nggak marah kan? Kita berdua yang besar, kira-kira itu mereka kita marah nggak ya? Dan yang sebagainya, kemudian dia pikir, kalau begitu, walaupun saya memiliki barang, memiliki harta yang luar biasa, saya mau bunuh diri. Sehingga cerita, ketika dia mau bunuh diri, pengusaha yang sukses itu, dia mendatangi dokter. Karena semua dokter itu menyarankan kepada dia untuk bunuh diri. Maaf, itu kata-kata dia selalu dengan masa bunuh diri. Tidak, jadi di sana ketika dia bertanya atau ngobrol dengan dokter, apa keluar berapa? Yang dikatakan, saya sudah pusing dengan diri. Saya mau bunuh diri. Bapak kan mungkin salah yang sebagainya itu, tetapi yang terkadang uang obat nafkah itu. Coba kalau sekian dokter dan sebagainya, hampir sampai 20 dokter dia tanya, Pak dokter yang lain dia konsultasi, semuanya kebanyakan mau hilangkan atau mungkin izinnya jangan bunuh diri. Tapi yang berbeda, ketika ditanya ke salah satu dokter, yang datang dia mau bunuh diri, kata dokter itu bilang apa? Bapak penyakitnya apa? Dokter mau bunuh diri Pak. Dokter itu nyantai aja. Iya silakan Pak. Emang patah bukan? Ya, dokter itu gimana? Bapak mau bunuh diri? Ya, silakan. Mau bunuh diri. Tapi ada nih prosesnya. Saya ada 2 botol ini. Botol yang pertama, Bapak minum selama 3 hari. Yang berikutnya baru sebagai lengkap nanti Bapak mati, ya. Kan bingung. Kebanyakan dokter mengizinkan atau mungkin tidak mengizinkan dia bunuh diri. Tetapi itu terlihat ini mau bunuh diri. Silakan bunuh diri gitu kan. Rupanya yang diizinkan dibuat, udah maka dokter yang mungkin dokter mengizinkan dia bunuh diri gitu kan. Dikasih obat lagi gitu kan. Dua, dikasih dokter. Nah rupanya ketika dia mau minum, sudah minum botol yang pertama, dia berpikir, oh saya akan meninggal ketika hari lagi. Dia supaya saya hidup ini tenang. Saya riba ini saya hapuskan. Ya, tadinya saya melindungi orang lain, yang tadi biasanya saya menjelekkan orang lain, tidak menghina orang lain, saya berbuat baik. Sama keluarga yang tadi biasanya tidak pernah komunikasi, saya komunikasi. Rupanya apa yang terjadi? Dia semua melakukan sebuah kebiasaan baik. Kemudian ada istrinya yang tidak pernah ada istrinya, kemudian dia makan tempat-tempat yang enak, restoran dan sebagainya. Akhirnya selama 3 hari anaknya juga sama, yang awal tidak pernah dia baik. Selalu konflik, karena terus sama keluarganya. Makanya istrinya. Anaknya minta mobil, minta apa dan sebagainya. Tapi ketika dia mau menjelaskan yang layak itu, kan 3 harinya saya menghitung hari kan. Jadi aku saya buat banyak, dia berkomunikasi atau komunikasi dengan anaknya, lebih baik. Anaknya begini, ini bapak maksudkan dia, apa kan? Ya, ada apa? Lebih baik. Nah, akhirnya dia selama 3 hari berpuasa di kantor itu juga sama, orang lain itu bingung. Ini kenapa ini? Puasanya ini biasanya kan galaknya ya kayak apa-apa mesti ini. Kalau begitu lah. Dan sebagainya kan tidak perlu mengatakan kok tidak baik. Dikasih bonus, dikasih yang
kasih pinjaman, ya kalau orang nggak punya duit dan sebagainya, kok banyak dinikmati orang lain baik dengan itu. Karena baik kebahagiaan keluarganya baik, orang di masyarakat dia tidak pernah besar dari besar orang jadi kan baik kan? Orang pengajian nggak tahu kalau dia baik dan sebagainya, akhirnya itu terasa. Oh hidup ini terasa nikmat, tapi dia bingung kalau hidup. Dia bingung, kalau mati ini karena udah mulai menentukan lagi ya. Jadi kita mau mati gimana? Kalau saya mau mati ini kan, yang awal berbicara mau mati ya. Jadi mau mati seperti kan, dia mau mati. Datang dokter lagi. Dokter, saya waktu lalu yang ini mau mati. Dokter mengizinkan. Persoalannya lebih satu. Saya masih lagi ini gimana? Pasien dengan diri saya kan? Kalau saya nggak mati, apa dokternya? Enggak apa-apa, orang tua ini. Artinya pada ini saya kemukakan di sini bahwa proses hijrah, proses sebuah kebiasaan harus dinikmati kita memiliki rezeki yang ada, itu insya Allah akan menjadi nikmat. Walaupun rezeki kita tadi yang memiliki suaranya sangat pentingnya. Banyak orang komplain, berusaha agar mau bangun dan sebagainya, dan akhirnya dia menghindar riba dan sebagainya, hingga tenang jiwanya dia tidak dimati lagi. Itu dia memiliki pengetahuan kayak Oke, ini sekarang itu kita stimulus saja. Kita akan coba lihat kembali. Sekarang riba dalam hadis, kalau tadi kita bicara tentang riba dalam Al-Quran, kemudian kita akan cerita bagaimana proses riba orang kalau sudah melakukan praktek riba maka akan sulit dirubah karena sekali lagi tadi ini itu sudah kayak jelas itu kan sebuah biasa di jam tangan Anda. Biasanya Anda jam tangan tiba-tiba tidak mau jam tangan maka akan sulit. Pak Tendi biasanya jam mata kalau jam mata gimana? Balik lagi kan? Dan lain sebagainya. Ini kita lihat. Ternyata dalam hadis juga banyak sekali yang mengatakan bahwa Rasulullah sangat membenci memakan riba. Dengan hadis kedua ini, biasanya dari Rasulullah. Jadi ada 4 golongan yang masih Allah Taala tidak masukkan mereka ke dalam surga. Dan tidak mereka rasakan mereka akan nikmatnya pemabuk pemakan riba. Termasuk juga termasuk kata dosa silkabair, dosa besar. Ini dari Abu Hurairah. Ini riwayat dari Bukhari dan Muslim. Jadi termasuk dosa besar ini. Orang yang memakan riba. Di antaranya ini bahwa dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hindarilah hal yang 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apakah itu? Kata Nabi menyebutkan Allah. Kemudian sihir, membunuh jiwa yang diharamkan, selain dengan alasan yang benar memakan riba. Jadi ternyata menyebutkan Allah disandingkan dengan makan riba. Kita baik termasuk dosa-dosa besar. Nah kemudian kita lihat juga ini kita lihat dalam menurut riwayat Hakim juga sama. Wah dosa riba itu seperti perzinahan, gila ya. Seperti kita bisa lihat nih, dosa riba adalah lebih besar di sisi Allah daripada 33 perzinahan. Ini sekedar gambaran. Artinya bahwa Islam melarang sangat sekali praktek riba. Jadi kita jangan sampai menggunakan riba. Sampai Al-Quran tadi dalam akhir kronologis atau mungkin turunnya perintah pengharaman riba adalah wajaru mabakin riba. Kita harus menghilangkan sisa praktek riba. Nah ini efek bunga, inflasi, menghambat negatif rate, budaya malas berusaha. Tadi kita sudah singgung. Orang yang sudah praktek sering menggunakan riba, itu pasti dia akan senantiasa budayanya malas berusaha. Karena kenapa? Yang bekerja tadi ya, uang. Dia bekerja, nyantai aja, duduk-duduk aja. Di rumahnya, yang jelas setiap bulan sudah pasti. Nggak ada tahu. Misalkan nanti yang memiliki karena kita ulangi, kan, yang meminjam duit itu apa sakit, atau rugi, atau bangkrut, yang penting harus kembalikan uangnya. Nah ini tadi sudah disinggung sekilas. Jadi pada dasarnya setelah kita tahu Al-Quran tadi, ini kita lihat ternyata fatwa dan pendapat ulama pakar ekonomi Islam itu tentang bunga bank. Jadi seluruh ahli ekonomi Islam dunia sepakat bahwa bunga adalah riba yang diharamkan. Profesor Manan dalam bukunya Islam Ekonomi Teori dia mengungkapkan bahwa antara bunga dengan riba itu sama-sama saja, seperti sisi mata uang. Sebelah kanan, sebelah
sebelah kiri kan, atau ya sebelah sini, sebelah kanan, sebelah kiri lah. Nah itu sama-sama, karena kenapa? Bunga ingin memberikan adanya uang, modal kan? Modalnya harus lebih. Riba juga sama, modalnya harus lebih dari sama saja katakan amalan. Makanya di sini kata riba itu ada yang diharapkan. Di antaranya tahun 73, lembaga partai OKI, organisasi Islam yang kita kenal ini bahkan bahwa ada. Kemudian fatwa Romi terhadap Islamia, seluruh negara Muslim, ulama-ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah haram. Kemudian di Jeddah juga sama, 300 ulama alim Islam sepakat bunga bank adalah haram. Konsul kajian tersebut juga sama, termasuk terakhir ini yang menjadi kontroversial atau mungkin bagi orang yang tidak sepakat tentang bunga kan. DN mengumumkan tahun 2000, kemudian terakhir 19 Desember tahun 2003 bahwa MUI menyatakan bunga bank haram. Sehingga banyaklah bank Islam. Karena kenapa? Kalau tadi dia tidak pakai tanda, enggak laku kan gitu kan? Perhitungannya nanti pertanyaannya apakah ketika dia mau praktekkan sesuai dengan syariat, nanti juga lihat apakah DN yang mengungkapkan halal, apakah jadi halal kan? Atau halal? Atau sederhananya apakah sesuai dengan syariat atau tidak? Itu kan nanti kita bisa lihat. Nah, diantaranya pakar ekonomi Islam dunia banyak sekali mengungkapkan. Ya ini kan salah satunya ada Umar Chakra, dari Jumlah Liga Semua PDG, kemudian Anwar Iqbal, dan masih banyak lagi profesor-profesor, termasuk juga Yusuf Qaradawi. Dan mengatakan dalam bukunya Awal Gunung Wahwa Al-Riba Al-Haram. Secara jelas bahwa bunga bank itu adalah haram. Buku itu telah diterbitkan oleh Bank Indonesia. Itu diantaranya. Jadi memang secara jelas bunga bank ini haram. Baik Yusuf Qaradawi dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal pertanyaannya kita sudah tahu hukumnya. Landasan hadisnya bagaimana, landasan syariahnya bagaimana, dalam aspek ekonomi tadi bagaimana, menyebabkan inflasi, ya, kenaikan harga dan seterusnya. Ini ulama kalau berpendapat salah satu pelarangan riba. Tapi kalau dalam Al-Quran kalau masalah ubudiyah, masalah itu adalah kalau tidak salah, sudah dari semuanya kan gitu kan. Tapi ikuti saya di rumah, tidak ada sesuatu dari semuanya. Kita mencoba mencari. Kalau kenapa kita tidak boleh? Contohnya kenapa? Allah mengatakan kita bakal bingung. Kalau kata Ustaz, kata Kiai, udah mengenainya itu urusan yang berkuasa kan. Tapi paradoks kan, menurut itu ternyata ada penyakitnya, ada kesingan penyakit. Kita ya, yang bisa mengkonsumsi organ tubuh dan sebagainya. Pada segala sesuatu itu ada ilahnya. Aku umumnya itu manusiati wujud dan wadaman. Segala sesuatu itu hukum ada ilahnya. Ada bedanya, kalau nggak ada, boleh ya. Karena apa itu bermuamalah riba. Pada dasarnya segala sesuatu dalam bermuamalah kita kerjasama, boleh nggak? Ya boleh. Selama tidak dilarang. Kalau dilarang, ya dapatnya riba. Misalkan menjelek-jelekan orang lain dilarang kan? Larang kan karena termasuk mengunjingkan, termasuk kategori menggunjing itu adalah makan daging sendiri, ya. Atau mungkin ini kita lihat salah satu orang riba, ketika terjadinya penganiayaan dan sebagainya. Larang mana? Tidak boleh kita membuat bahaya atau membahayakan orang lain. Ada kenapa? Dengan adanya riba, ada sebenarnya banyak orang bangkrut gara-gara riba. Sekali lagi kalau dia normal, barangkali tidak masalah kan. Tetapi ada kondisi yang tidak memungkinkan. Misalkan tadi dia sakit, apa, kemudian ya akhirnya bukan lagi 3 juta dan sebentar yang lain maksudnya kan. Tetapi akhirnya terus sampai dia menjual rumah ada 20 juta, 3 juta jadi 20 juta karena berapa tahun dia nggak bisa membayar. Alhamdulillah menjadi. Itu makanya saya sendiri. Menjaga orang agar tidak terjerumus dalam merangkap orang lain dalam transaksi dunia. Kita harus lihat kalau kita mau sukses belajar dengan orang sukses. Tidak-tidaknya kasus yang ada, ternyata orang yang terlibat dalam sendiri hidupnya rugi, bangkrut dan sebagainya, maka kita jangan sampai terlibat seperti itu kan. Kemudian kemerosotan dan kemunduran kehidupan masyarakat berfisik, moral, ekonomi. Ingat bahwa tadi sudah disimpulkan tadi sudah cerita tentang orang kaya tadi, ya kan? Bagaimana dia
Karena hilang berkah, maka dia pusing, dia mau beli coba. Rumah banyak kan, mobil mewah dan sebagainya. Tapi kenapa istri banyak? Ya, istri katanya usaha banyak itu satu. Satu di Cimahi, satu di Bandung, satu di Ciputat, satu di mana banyak kali kan. Ada juga kawan-kawan bilang, kalau punya anak nggak usah banyak, cukup dua loki, tapi banyak juga. Oke, saya ini akan kembali kepada kehilangan berkah ya. Bahwa berkah ini, kalau kehadiran dan kehilangan berkah pada fisik dan kehidupan masyarakat secara umum sulit, karena keberkahan kita kan hidup di dunia ini menjadi berkah, apalagi misalkan hidup di dunia. Kata Kiai Kondang dari Bandung kan hidup di dunia senang kan, ya. Yang ada yang ini kan, hidup di dunia saya nggak bisa apa mungkin. Yang saya kurang apa kan, sebentar saja ya. Apalagi yang perlu kita lakukan kan? Kalau bukan hanya berbuat baik, benar atau iman. Ingat hijrah loh, hijrah yang kita terjemahkan bukan hanya hijrah fisik, tetapi hijrah karakter, sifat kita. Hijrah yang tadinya kita jahat pada orang lain, ya jangan sampai berbuat jahat. Karena kenapa? Ada sebuah logika, kalau seandainya kita tidak ingin mencibit, kita jangan mencibit orang lain. Ya kan? Kalau kita berbuat baik ke orang lain akan berbuat baik kepada kita. Itu sebetulnya. Kemudian dimulai ketakutan dan ketidaksenangan tadi sudah sama kan? Karena tidak tenang jiwanya. Nah, ini sekarang kita akan coba lihat. Kalau tadi kita bicara tentang riba, sekarang sebetulnya apa sih bedanya bunga dengan bagi hasil? Oke. Sebelum kita bahas atau jawab tentang bunga dan bagi hasil, rupanya saya ingat bapak-bapak ini semua tanpa sepatu kan? Ya. Kan karena perbedaan-perbedaan, saya akan memberikan satu pertanyaan untuk coba sepatu. Apa bedanya sepatu sama jengkol? Dan apa bedanya? Sepatu sama jengkol bedanya? Nah, rupanya jengkol begitu saya jawab ini, jengkol sama sepatu itu kalau dilihat ada perbedaan posisi. Kalau sepatu bisa disemir, kalau jengkol bisa dilumur. Artinya apa? Saya kan coba logikakan seperti ini, bahwa bunga dengan bagi hasil, ya sebetulnya orang sekilas, sama aja ya. Ya sekilas. Kalau itu nanti kita tanya apa bedanya onta sama karung, kan di dalam ya. Tetapi ternyata kira apa? Onta sama karung, itu kita jawab ini. Nah, rupanya onta sama karung sudah sama, oke titik. Kalau onta di Arab, karung juga. Nah, bagaimana dengan bunga dan bagi hasil? Rupanya bunga dan bagi hasil ini kita bisa lihat sekilas sekali lagi metode, hanya sekilas saja. Semuanya memiliki untung ya. Bunga kira-kira ada untung ya? Ya kan bagi hasil ada untung. Nah, sebelum kita akan lihat bahwa ternyata bunga dengan bagi hasil itu berbeda. Bunga pertama keuntungan bunga perusahaan dengan nanti itu selalu untung. Ingat tadi, kalau benar rugi kan? Ketika Mas Eko misalnya punya uang 1 juta, pokoknya ada keluarga, nggak pernah bicara. Misalkan Pak PNI rugi, ya kan? Pokoknya dulu. Berapa persen? 1 juta, pokoknya 20%, lumayan. Setiap bulan 20.000. Sampai berapa lagi? Berapa tahun? Setahun terus kan? Artinya itu bergulir. Artinya apa? Bicara tentang nanti pengetahuan bunga itu bukan dengan asumsi selalu untung. Nah yang berikutnya kalau bagi hasil dibuat dengan resiko untung rugi. Kalau untung bagaimana? Kalau rugi bagaimana? Jadi kalau untung berarti tinggal pertanyaannya. Mau bagi berapa persen? Misalkan karena yang melakukan bahasa dalam fikih namanya ada suatu jumlah dan modalis ya. Pernah dengar itu ya Pak? Suatu jumlah ada orang yang memiliki harta. Al-modalis orang yang bekerja atau yang melaksanakan pengelola sederhana itu. Nah rupanya itu tergantung kesepakatan. Mas Eko misalnya sepakat nggak dengan Pak Mendy? Sepakatnya misalkan Mas Eko tadi mengajukan 1 juta. Kalau tadi bunga berarti kan berapa persen ya kan? Tapi kalau ini kira-kira hitungannya nanti Pak Mendy mengasih bagiannya berapa? Tapi bukan dari modal ya, tapi dari hitungnya.
Kemudian kan saksi itu, misalkan ya kata Pak Medi 70% ya kan, 70% buat saya, 70% buat Pak Eko. Setuju, deal, no deal. Kalau no deal berarti nggak kenapa akan ya kan. Tetapi kalau deal, ayo, ternyata utuh, berarti tidak prakteknya aja kan. Berarti saya ada mekanisme penghitungannya. Jadi saya lagi hukum rugi ini yang saya lihat, ternyata kalau bunga itu berdasarkan persentase modal. Kalau tadi modal persentase contohnya 1 juta, kalau 20% berarti 1 juta dikali 20%, itu pasti bunga. Tapi kalau berdasarkan pada keputusan yang diperoleh, ketika tadi Mas Eko memiliki 1 juta, kemudian untung 100.000, bukan 1 juta itu ya, tapi 100.000 yang dibalik. Ini dipraktikkan sama para jajaran juga. Contohnya orang tua kita itu yang ditawar-tawar itu terjadi ya. Berapa persen? Kan nggak boleh itu sama aja sebetulnya. Cuma bisa dituntun bahwa ini bikin bagi hasil itu sebetulnya ada. Nah, gitu. Kirim malu lah gitu ya. Malunya berapa pikiran nanti buat termasuk juga kami ya. Kalau tadinya kami ada 10 lagi, ada 10, tapi di mana gitu. Itu sistem malu. Ini sama juga. Gimana? Iya kalau lain satu berarti satu lagi kan, tapi kita jangan lain sana. Oke, nah kemudian ini ingat tadi sudah kita pelajari ternyata bunga ini dirasakan oleh semua agama. Kristen meragukan atau melarang. Kemudian Yahudi melarang ya, melarang. Kemudian Romawi Yunani melarang ya. Larang Islam lagi kan, dalilnya banyak benar kan. Cuma pertanyaannya orang kita kan kebanyakan dalil kan. Amnatu patung dan iman, kebersihan sebagian daripada iman. Kalau malu nggak iman kan. Nah akhirnya kita cuma sekedar slogan, dengan bahasanya kamu dan jelas bahwa kita kebanyakan cuma macam-macam aja kan. Akhirnya kan dulu. Jadi lah, karena kebanyakan kita ini cuma lebih tentu ada dua, manusia itu ada dua. Yang pertama tugas, yang ketiga tugas, yang kedua tugas. Tugas itu artinya apa? Tugas religius. Bahwa manusia itu yang hati tugas religius, dia cuma memiliki agama. Dia paham bukan agama, tapi yang benar praktek. Teori aja kan. Jadi tugas dia memiliki agama, maksudnya apa? Dia cuma teori aja, apa? Ada patung dan iman, ya. Tetapi prakteknya enggak. Yang pertama, yang kedua adalah studi religius. Studi religius ini artinya dia agama, ya kan? Agamis. Dia melaksanakan. Dia dulu nggak tahu ajarannya, tapi dia mempraktekkan. Artinya bahwa sudah pentingnya kita memiliki tugas juga juga. Jadi kita paham, apalagi pesantren ini, kita punya luar biasa kan ya? Kita punya udah lewat itu. Kita kuning, kita mundur. Ada kawan saya yang nanya bilang, kadang dia pada saya mau nyari kitab yang dibuka ada nggak? Kalau saya kita dulu nih. Oke ya. Ini dilakukan semua kemudian tidak dilakukan kampanye karena bagi hasil jelas. Sudah tergantung pada kinerja usaha. Ini tergantung pada kinerja usaha. Tadi kata kenapa? Yang bekerja adalah uang. Tetapi ini tergantung. Kalau rugi, dibagi rugi kan gitu kan? Nah ini kita bisa lihat pada slide yang berikutnya. Nah ini sebenarnya bersama dengan yang tadi, kebalikannya. Ini pakai sistem bagi hasil, mengenali inflasi, menentukan investasi di sektor real. Karena kenapa? Koperasi ini diharapkan dia nanti anggotanya itu dikasih dana untuk dia berbisnis, berwirausaha. Waktu pada acara apa itu dia mengatakan diharapkan koperasi syariah atau koperasi pondok pesantren itu melahirkan jiwa-jiwa entrepreneur. Nanti mahasiswanya atau siswanya apakah pesantrennya itu dia paham bagaimana nanti dia bisa mengelola rezeki yang baik sehingga bisa mendatangkan uang dan sebagainya dilatih itu. Ini kan persoalan nanti yang perlu kita kembangkan. Bukan lagi nanti memberikan dana misalkan untuk dimakan. Kalau dimakan habis itu nggak dia di mana? Kecuali nanti di koperasi itu ada sumbernya itu dari zakat yang dengan namanya Baitul Mal. Jadi boleh nanti akarnya adalah dia dengan sifat karena orang miskin ini kan perlu dibantu kan dari kita. Jadi banyak cara-cara yang bisa kita lakukan dalam sistem bagi hasil atau mungkin dengan sistem zakat yang tadi. Jadi pembebasan koperasi dari negatif spread. Karena kenapa negatif spread itu berarti selisih untung. Jadi
ketika operasi rugi, dia harus bayar sesuai dengan modal Bapak tadi. Ya kan? Sekarang itu modalnya 10 juta, pokoknya harus bayar kan? Karena ini harus transaksi yang rugi tengok, kan? Sampai kapan tuh operasi kamu harus bayar, kan? Nah ini kesalahannya. Sistem, wah itu menginjak-injak kan? Ya ini pada dasarnya semuanya dalam Islam melakukan ini keadilan. Kemudian ada transparansi. Kalau koperasi perlu ada transparansi. Sekarang pengurus koperasi dan transparansi koperasi apa nih? Tinggal tergantung. Koperasi konvensional atau koperasi syariah, koperasi untuk pesantren. Kalau untuk pesantren berarti dia transparan terhadap anggota atau terhadap pimpinan kan? Bagaimana larinya, angkanya, bahasa pesantrennya pakai data dulu. Lari kemana dia hari ini duit mas? Atau lari ke kantong? Atau kemana kan? Ini kan bisa dilihat. Oke, transparansi sehingga dengan semakin transparan, semakin amanah, dipercaya banyak kegiatan, SAU-nya tinggi, saya yakin luar biasa itu kan bisa maju. Akan mendukung pesantren, akan mendukung koperasi itu bisa maju. Kemudian ini sosial, jadi menyeluruh kesetaraan karena ada kemitraan. Jadi kemitraan nanti untuk anggota silakan bagi memiliki rezeki yang banyak, silakan nanti investasi. Investasi ingat kalau untung dibagi tapi enggak ya nggak usah kan gitu kan dan lain sebagainya. Nah ini perbedaan koperasi syariah. Sengaja saya tadi membuat perumpamaan beda-beda. Bisa tema kita beda-beda ya. Yang terawat yang tidak terawat, model ya. Nah ini supaya biasanya koperasi syariah, koperasi konvensional, yang bapak tulis juga apa? Ini kan istilah saya ada ya. Bahwa kalau kita membedakan koperasi syariah dengan koperasi konvensional, itu seperti halnya sebuah akad. Bedanya itu aja akad. Kalau kita misalkan di masjid atau di musola, di langgar, kita ada undang orang ya, kita mau pakai bukan. Kemudian dari sisi wajah sudah dilanggar ya. Nah, kan sekarang kalau ini, Pak Anies saya izin saya, boleh nih? Boleh. Teman kita kan akad, tapi kan nggak ada, boleh ya? Nah, tentunya Islam dengan yang lain itu bedanya kan di akad. Termasuk ini, nikah berarti akad. Ya, ini bisa apa? Koperasi kalian sudah lama, letaknya di akad. Berarti ada pertanyaan, mau kamu dengan koperasi kalian tadi buat innamal bai'u mithlu riba. Karena pada dasarnya Islam ini mengadakan sama akad. Transaksi, bagaimana tidak merugikan untuk ini pertanyaannya, apakah akadnya itu murabahat, apakah mudharabah, apakah musyarakah, apakah nanti sistemnya apa titik wanita, ataukah dia memberikan ikhlas dengan memberi sifat, zakat, infak, sedekah ya? Bakat bagaimana pengelolaannya? Kan koperasi nggak mesti kan, cuma dari iuran anggota saja, tapi perlu kreatif agar nanti anggotanya bisa lebih maju dan sebagainya. Nah dengan nikah Pritek, saya teringat, wah, anak rumah itu udah pastinya lah ya. Ini penjelasan, ya minimal jangan ya, Oke, saya ingin tanya, sebelum saya jelaskan tentang Bapak terhadap ini bagaimana? Kesannya menurut Bapak bagaimana? Pandangan, ya Bapak, Pak siapa? Ali, ya, menurut Ali gimana? Oh ya, tapi yang jawab Pak Eko. Oke, gimana Pak Ali? Apa saja silakan, di Pak saya nggak masalah. Silakan dulu. Iya, Pak ini gimana? Awalnya kelihatan di sini. Oh iya. Oke. Jadi tinggal kita melihat pandangan apa kan? Iya. Ada lagi yang mudah. Tadi tinggalan kaki katanya. Bapak, siapa namanya? Pak Tata, ya, silakan. Apa Pak Tata? Gimana? Oke. Jadi ini perlu kita cermati ya. Tadi kata Pak Edi jelas kalau ini membuka aurat, ya kan? Ini buka aurat, ini tidak aurat. Tetapi bagi
dia ekonom, dia akan melihat foto ini aja, bukan dari segi kata bukan cantiknya, tapi dia pikir. Nah, dari rambutnya. Oh, ini rambutnya bagaimana caranya? Karena kebanyakan wanita ingin agar berputar, bagaimana sampo memproduksi kamu. Terus lagi dari kira kan? Kemudian lihat lagi, sampo mereka apa aja ini? Nanti armada utara bagaimana supaya tidak utara, stop gitu kan? Kemudian lihat lagi dari hidungnya atau bibirnya, pakai apa lipstick? Mereka apa sih? Harus kembangkan. Artinya bahwa koperasi memang pada dasarnya semua ingin kreatif. Termasuk juga ini sama. Bahwa Indonesia pakai jilbab dan sebagainya, kita perlu karena ada modis dan sebagainya. Silakan. Artinya bahwa siapapun orang memandang itu tergantung siapa dia. Ya kan? Tetapi kalau dalam hal ini yang perlu saya lihat atau saya jelaskan bahwa koperasi karya tentunya tadi letaknya di atas tadi. Akarnya tadi sudah nikah dengan desain. Contoh kendal ya. Akarnya kalau seandainya tidak ada akar, ya terus. Oke, kita lanjutkan. Inilah dia. Koperasi syariah dan koperasi konvensional. Bedanya adalah kalau koperasi syariah itu berinvestasi atau menyalurkan dananya itu kepada yang halal. Misalkan Pak Dedi dia mau pinjam kepada semuanya Taiko, ya kan? Taiko sudah pinjam uang ya. Kita lihat dulu, buat apa nih? Apakah konsumsi? Buat peralatan yang lain? Buat dari pedang untuk atau untuk usaha? Kadang-kadang usaha apa? Apakah usahanya itu halal atau tidak? Maka kenapa berpikir boleh? Kalau misalnya memberikan biaya kepada penaklukan boleh, Pak? Nah, ya, boleh ya. Atau silakan anda pengennya adalah berusaha dibebaskan. Mereka bebas tetapi ada limitnya ya. Yang tentunya tidak dilarang oleh agama. Silakan kalau operasi pinjaman. Tetapi ingat ada usaha yang halal. Kemudian koperasi konvensional silakan, yang penting anda pinjam duit, ya kan? Mau dipakai buat nikah lagi, buat beli rumah, beli mobil, apa aja silakan. Buat bunuh diri silakan. Kemudian atas dasar tergantung kalau orang kita lihat ya. Yang keduanya, kemudian sistem bunga tadi sudah ya, kita tidak berulang lagi. Kemudian besarannya itu berubah-ubah, ingat sesuai dengan kondisi. Kalau untung berarti bagaimana? Besarannya tetap karena tidak berpengaruh. Yang jelas hitungannya dari modal. Kalau 10 juta tadi atau 1 juta 20% berarti 200.000 tetap terus kan. Inilah yang berjamaah. Walaupun misalkan rate di Bank Indonesia itu sudah tinggi, tapi karena transaksinya jelas, ya kan? Bunga juga stop yang pakai 20%, bukan yang atas. Nah kemudian ini yang berikutnya profit dan pala oriented. Apa bedanya profit? Profit ada yang tahu artinya Bapak? Untung betul, profit itu untung. Jadi apa bedanya profit sama pala? Jadi kalau untung, profit itu ada yang dimakan untung di dunia. Kalau pala, itu dia ada. Jadi memperoleh ketenangan yang banyak, kan batinnya tenang, ada sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dilakukan atau mungkin untuk anak ekonomi Islam atau tidak apa ya, tidak memberi orang lain dan sebagainya jualan tidak pernah mengalami kehilangan. Kemudian profit dan salah oriented. Ini tapi kali ini usahanya cuma untung aja. Masalah ketenangan jiwa nggak bisa ya. Karena apa? Islamnya pengennya adanya ketenangan jiwa, salah gitu. Yang berikutnya pola hubungan kemitraan. Apa bedanya dengan koperasi konvensional? Kalau koperasi konvensional itu hubungannya debitur kreditur. Artinya apa? Yang minjam sama ya meminjam. Dia nggak mau tahu untung rugi. Nggak ada lihat tetap flat. Pasti. Tetapi kalau seandainya pola hubungan kemitraan, dilihat ruginya ya kan, untungnya. Itu kan pola kemitraan yang dikembangkan. Yang berikutnya kalau di koperasi syariah idealnya adalah ada dewan pengawas syariah. Tahu? Kalau Bapak ada ya strukturnya? Ada ya? Ya, diantaranya dia ingin lihat nanti akad-akadnya, transaksi. Karena koperasi kan yang membedakan dengan syariahnya lah akadnya. Jadi nanti apa sesuai dengan syariah atau tidak? Ada dewan pengawas syariah, kali ini tidak ada. Kali cuma dewan pengawas saja kan ya? Dewan pengawas yang nanti di rapat anggota dan lain sebagainya. Oke.
Sementara ini aja dulu, nanti untuk mekanisme pembayaran nanti kita akan coba lanjutkan. Ada pertanyaan barangkali dari Bapak-Bapak? Sebelum kita lanjutkan ke model-model pembiayaan, cara penghitungannya juga sama. Ada ya? Alhamdulillah banyak. Nih, siapa dulu nih ya? Dari kira dari belakang. Oke. Yang mulai Mas, Bapak, siapa namanya? Abu Quran. Jadi Pak Heri ya. Dengan Mas Eko. Sebentar ya nanti kita pakai ada link juga ya. Oke, silakan. Pak, siapa tadi ngomong tadi? Abdul Qahar ya. Ya, silakan Pak Qahar. Jadi dalam Quran Al-Mu'minah bahwa Allah menyatakan bahwa riba itu kemudian tidak menambah, sementara zakat itu akan menambah. Seperti itu. Iya, betul. Nah, itu kan menurut perhitungan Allah ya. Tapi perhitungan manusia tidak seperti itu. Iya, betul. Justru dengan riba itu bersama dengan zakat itu. Iya, iya. Nah, ini bulan buka keyakinan pemahaman bahwa menurut Allah seperti itu, sementara manusia lain, namun menyaksikan kepada Islam bahwa dengan zakat akan kita Iya, terima kasih banyak. Coba ditabung dulu atau nanti kita jawab ya. Ya, nanti dari satu hal tentang surah Al-Bani. Bagus sekali. Tadi, ya, itu kan tadi. Bagaimana kalau kita menabung di sebuah bank, kemudian kita kelebihannya apa itu termasuk riba atau tidak. Kemudian di asuransi kita memberikan investasi, tapi sekarang 7.000 itu termasuk atau tidak. Kemudian saya tanyakan lagi, kredit itu juga kemungkinan termasuk riba. Menurut saya ini dari Bapak yang mengenai bicara bagaimana kredit itu. Kemudian ada menjual cash dengan menjual kredit kalau tidak sama harganya ini termasuk riba. Iya, terima kasih dari Pak Jaya. Oh, betul. Nggak ada sebelumnya itu saya supaya ada yang belum saya dengar ya, mau aja ya. Alasan aja. Ya Pak, saya silakan Pak Benny. Jadi operasi jaringan yang keuntungannya dari hasil ya Pak. Iya. Yang mau saya tanyakan yang bergerak dalam bidang kooperatif finansial. Kooperatif itu keuntungannya teknisnya bagaimana? Dengan dasar jaringan. Sudah, ya terima kasih Pak Benny. Ya, Mas Eko. Akal Eko ya. Gimana kan? Kalau saya lebih yang sering dipraktekkan dalam artian ketika ada kecurangan riba atau tidak kan kalau riba ada penambahan, kalau ada kecurangan biasanya ada pengurangan. Kalau yang disebut riba dalam artian yang perlu diterima yang diterima karena harus bayar ini bayar ini dalam satu baru kita bawa harus ya gitu. Maka itu yang kedua lagi, apakah ini hanya terdapat dalam terima kasih. Ya, untuk sementara kita cukupkan dulu ya, sebelum kita mulai lagi ini pertanyaan akan luar biasa. Terima kasih. Saya tadi belum awalnya dari pertanyaan yang dilakukan saya jawabnya dari depan. Nanti ada apa kan? Jadi nggak mesti kan?
yang jawab duluan saya harus dijawab lah kan? Enggak. Nah ini Mas Eko ini akan saya ambil filosofi. Oke, untuk menjawab pertanyaan Mas Eko, kira-kira 50 berapa? Jawaban satu ya. Apa itu juga? Yang menjawab 50 dibagi 50, jawabannya 0. Apa artinya? Habis. Yang 50 dibagi 50. Ini matematik nih. Ya. Kalau yang 50 dibagi 50 ini namanya korupsi. Kalau yang 50 dibagi 51, ini tidak korupsi, berarti amanah. Apa yang dimaksudkan ini? Bahwa kalau orang misalkan dikasih kepercayaan, misalkan 10 juta ya, dikasih dari komunitas 50. Jadi untuk yang lain, orang lain yang dikasih 0. Korupsinya gimana? Berarti korupsi ya? Ya kan? Nah itu korupsi. Tetapi kalau seandainya 50 bagi 50 adalah 1, itu berarti amanah. Karena ketika dikasih sumber dana dari pusat, dibagi semuanya. Ada pertanyaannya, ada yang jelas, ya, ada yang tidak kan? Yang jelas tadi gua antaranya buat transportasi, ada yang jelas itu kebijakan yang lama ya kan? Tetapi kalau dibagi itu sudah termasuk kita, tetapi adalah ada dua tadi akhlak kan, pakatan tentang mengolah kan. Di antaranya apakah dia mau? Kalau mau itu urusan sudah tidak. Jadi kalau yang memang sudah berubah adalah milik Mas Eko tidak ada di sini. Dalam arti kan disebutkan la tadi udah bisa. Nah, boleh kita jual emas dengan emas mobil, perak dengan perak, kemudian dulu gandum dengan gandum, lalu garam dengan garam. Artinya apa? Jangan sampai sini. Pertanyaannya, bagaimana kita mau barter? Yang satu misalkan emas, yang satu perak boleh. Ada berbeda. Bila kita di sini kecuali kalau misalkan kita pertama ini jangan lebihnya, karena kita berbeda. Makanya lima dalam hadis yang terkenal itu masuk kalau yang lain rupiah, kan boleh ya. Ya, terus ini ada jumur di jalannya yang dikontroli dalam hubungan fisik data. Itu akan bagaimana jika uang dengan real kan? Ya itu kan ada tulisnya, kan beda. Ada yang sama-sama persis. Kalau misalnya barang, biasanya dan yang tadi ini sama dengan kita ada gaduh ya. Kalau kita tidak bisa kan? Jadi posisinya yang memang setelah dalam hal ini itu ada sisi ya, ada sisi itu nanti yang tidak diperkenalkan adalah hubungan apa yang sama ada ya. Jadi kalau itu ya yang wah ini intinya yang ada memang masih terbatas ya antara dunia. Jadi kalau menjelaskan jadi kita akan sifat yang pertama kan dengan dilihat dari namanya. Ya, itu dia. Tapi kalau dari perkataan betul selatan ya adanya kalau mengeluarkan manusia adalah yang dari emas dengan emas. Pertama dua ya. Tapi yang dia adalah ini ya menilai kalau ada dari sisi kalau dari itu masih ada. Ya, apa kalau dari kami dinilai. Ya, itu dia makanya masih kita bilang bahwa masih depan itu. Masih dulu awal katakan di antaranya ya kira-kira ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau yang membolehkan ya karena kemudian bukan jual. Karena bapak hari ini punya uang 1 juta kan, terus ditukarnya jadi juta 1. Ya kan sebenarnya kan, yang bukan cuma datanya segini ya, dan kategorinya ya kategori lima. Dalam kajian iya, betul. Nah, kalau yang dari itu ketika yang dia adalah tidak ada tertentu misalnya atau tidak ada. Nah, tapi ada kalau tadi itu yang dimaksud di Imam Bukhari itu
Nah, tapi asal riba, la'an Allah asal riba, wa wasilahu wa sa'idahi wa kadir. Jadi lupa ya, Rasul itu melaknat, ya. Jadi Allah melaknat, kalau katanya itu Allah melaknat orang yang makan riba, mencatat, yang menyajikan, yang mudik, ada sebagainya. Persoalannya semuanya tergantung lahan makan siapa selain makan. Masalah dosa bukan masalah tapi secara hukumnya kita bisa lihat sebenarnya ini yang dilarang oleh ulama. Kenapa dilarang? Kita cuma kira usaha karena kesempatan pengetahuan kita. Kalau riba itu minat yang muslim, Ya. kenapa hanya ditentukan dengan barang dengan barang atau dalam waktu dengan? Kalau untuk waktu tadi mungkin lebih salah pertanyaan dari Pak Dewi ya tentang persoalan misalkan dia jualan gitu ya, ada lebihnya gitu kan. Kalau tidak salah, Saya pikir jika tadi iya seperti itu. Saya kira juga bukan hanya kita ini kita beli, tapi ambil dulu uang sama waktu itu kan itu enggak. Kita beli di barang ya, tapi barang sudah ada beli lagi, tapi dalam waktunya itu pasang. Tapi setelah itu uangnya dulu mengambil waktu itu nama waktu. oh ya, nanti tinggal tergantung persoalan nanti akadnya. Apakah akad itu salah? Ya kan? Akad semuanya ada nilai salah, ya kan? Ada yang namanya Islam, ya kan? Dan dia kalau misalkan adanya dia beli kemudian bikin rumah jadi kan sepakatan, ya kan? Oh ini kalau bikin nanti kalau katanya bikin barang tidak ada, ya kan? Kalau apa-apa dia nanti kan ada dia nanti kan sesuai dengan sepakatan. Kalau ada atau tidak ada barang ini apa? Kalau kita dari ambil dari akal dia, mungkin di bawah ada orang apa di bawah buat nama kita. Kalau kita sudah berbicara, ada dari akal. Kalau kan orang yang mengambil kita orang yang dia dapat bicara itu. Ya, memang sekali lagi al-haq ya kan, yang halal adalah halal, yang haram adalah halal. Ya betul. Jadi memang semua bentuk akad yang ada, sekali lagi mohon maaf ya. Jadi akad yang ada, perbedaan nilai, perbedaan jumlah dan sebagainya, yang tidak diperkenankan dalam hadis sahih dan lain sebagainya adalah yang jenis tadi kita kenal tadi banyak ada riba tabel dan itu ya. Kemudian ada namanya riba tadi. Dan masalah waktu itu. Nah, memang pertanyaannya ada dalam waktu sejarah pemikiran ekonomi misalkan dari kembali termasuk juga pada masa privat umat juga dengarkan transaksi dengan model sekarang itu yang ada di kredit dengan akarnya. Kalau akarnya yang model yang ada tidak ada kejelasan tidak betul misalkan akan normal, ya kan? Maka ada bilang itu nggak boleh. Ya. Kemudian kalau seandainya akarnya adalah normal, ini kita lari ke materi ini nih. Akarnya murabah, akarnya jual beli, maka nanti ada margin untuk yang dilakukan. Karena nanti nilai, coba kita lihat, duit pada zaman sekarang, tahun sekarang, apa tahun yang akan datang, saya kira berbeda ya. Tidak seperti emas. Ya kan emas terkait masa, termasuk juga di tempat berjihad itu ternyata tidak menggunakan emas, kalau itu justru lebih murah. Jadi yang tidak, sebenarnya, tidak itu lebih murah. Karena saya pada waktu di hotel-hotelnya di sini, bersama dengan ketua Bintang aku dari Indonesia itu dia ada datanya bahwa 34 juta ini lebih murah dibanding dengan yang ada. Artinya sesuai dengan yang ada. Kalau uangnya itu lebih nilai yang ada. Nah, kembali kepada persoalan sebelum saya menjawab dari pertanyaan Ibu Dewi yang tentang persoalan apa nih, yang masalah riba cash dan kredit ya, cash dan kredit. Nah, praktek murabahah sebetulnya bagaimana sih yang dipraktikkan oleh Rasulullah? Saya mohon berduduk ya.
Ya, praktek murabahah sama mudharabah itu bedanya. Kalau murabahah dan mudharabah itu dilakukan oleh Rasulullah. Mudharabah akad yang terjadi antara Khadijah dengan Nabi. Akad mudharabah bagi akhir. Khadijah memiliki uang, Khadijah dengan sahibul mal, Nabi sebagai mudharib. Orang yang melaksanakan, orang yang pengelola aspek manajerial. Nah, akadnya mudharabah bagi untung. Profit and loss sharing bagi kalau untung dibagi, kalau rugi bersama-sama kan gitu. Sesuai dengan akad yang ada. Nah kemudian kalau akad murabahah pada masa Rasulullah, akad murabahah ini adalah Rasulullah bertransaksi dengan pembeli. Misalkan kalau sekarang susah ya, orang beli dengan dulu. Saya beli 1 juta nilai laptop 10 juta. Mas Eko nilai berapa? Justru bukan ditambah, dikurangi ya. Ya kan? Atau kadang-kadang 10 juta artinya lebih bisa kan? Artinya apa? Akad murabahah ini adalah seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah, yaitu Rasulullah dengan pembeli. Pembeli contohnya silakan kasih untung berapa. Rasulullah silakan Anda rodin misalnya kan? Antara rodin yang kita lihat, antara rodin yang sesuai dengan syariat dan antara rodin jangan mentang-mentang kawan saya misalkan mungkin karena kalau dalam Islam kalau suka sama suka tidak dihubungi, dia pacaran kemudian di luar syariat sudah basah ada hebat. Bukan persoalan itu, tetapi ingat disesuaikan dengan tingkat apakah dilarang atau tidak. Nah kemudian sekali lagi murabahah itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah diantaranya ada mati untungnya. Nah kemudian cara fikihnya bagaimana? Kalau secara fikih yang dinamakan dengan pembelian murabahah adalah jual antara koperasi dengan nasabah atau mungkin orang yang membeli ya. Koperasi membeli barang yang diperlukan dan berjualan pada nasabah setelah harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Inilah yang dibahas di dalam kajian divisi. Contohnya bagaimana akadnya itu, misalkan ada yang ingin saya contoh Pak Fendi membeli motor gitu kan, tapi dia yang beli ada, tapi paling berapa juta berapa gitu kan. Nah kemudian ini koperasi. Kata motornya apa? Supra Stik atau Supra X ya, atau Karisma atau apa silakan, atau motor Shogun. Sekarang pertanyaannya motor Shogun itu yang paling mahal apa ya? Ada yang tahu motor Shogun? Motor Shogun itu yang paling mahal biayanya. Coba kalau nggak ada biayanya di Shogun. Ya kemarin, coba kalau nggak ada biayanya, jadi mau dengan gimana berapa yang murah? Nah ini kan lagi belakang, sekarang transaksinya maunya motor itu lagi. Jadi apa ini mobil motor ceritanya? Oh enggak ya, enggak. Nah, kalau mobil motor harganya katakan motor cinta kan, dia punya 5 juta. Kalau berarti kita sudah mau kasih. Kalau berarti kita ambil 10 juta, nanti kita akan coba lihat nanti bagaimana cara penghitungan. Jadi pada dasarnya kalau saya di ahli mengatakan karena harganya nanti kreditnya berapa tahun, ya kan, misalkan 3 tahun kan berbeda. Sekarang dengan yang datang berbeda, maka jumlahkan boleh karena ada di sana bukan masalah uang yang ada, tetapi adalah masalah waktu. Manajemen bukan lagi kalau Islam dikatakan adalah economic value, bukan lagi value of money. Kalau dalam konvensional kan yang bermakna itu duit kan, tetapi kalau dalam Islam itu berbeda adalah economic value. Jadi yang bernilai adalah sisi ekonomiknya. Jadi karena semakin hari semakin ini maka berubah. Waktunya sudah habis. Oke, mungkin bisa beberapa menit saja saya rampungkan pertanyaan ya. Mudah-mudahan bisa, kalau enggak nanti buat PR bagi saya ya. Nanti kita akan bahas dalam rapat-rapat di Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan Pusat Pelatihan Ekonomi Islam, termasuk juga di koperasi kami. Oke, ini kemudian akad, jadi jelas tadi sudah, ini Allah mengharapkan jual beli dan otoritas ini rukun-rukun yang ada. Kemudian nanti untuk akad yang tadi diungkapkan, ini pembeli dengan masalah ingin membeli motor, ingat ada akad harga pokok tadi kan. Kemudian ada keuntungan yang disepakati. Jadi keuntungannya koperasi kita untung berapa sih dari 10 juta tadi. Kemudian koperasi akhirnya memonting atau membeli. Nanti dijual kepada anggota.
transaksinya adalah seperti ini. Ini skema penghitungan. Jadi sebagai sampel saja, sebuah bengkel kendaraan ini membuka cabang baru dan membutuhkan investasi pembelian peralatan perbengkelan senilai berapa juta. Ini biasanya kalau koperasi nggak taruh begini kan, ini perhitungan di bank, tapi saya akan coba kaitkan sama saja dengan koperasi. Dengan jangka waktu 3 tahun, yaitu 36 bulan. Kemudian diasumsikan pendapatan usaha bengkel itu adalah 30 juta per bulan. Kemudian biaya personal 15 juta per bulan. Bagaimana perhitungannya? Perhitungannya adalah kebutuhan investasi tadi 50 juta, modal sendiri 75 juta, kemudian lebihan koperasi berarti 175 juta yang dibayar oleh koperasi ya. Nah kemudian jangka waktunya 3 tahun. 3 tahunnya adalah nanti 36 bulan. Nah kemudian keuntungan yang diinginkan oleh koperasi adalah selama 36 bulan, 33,78 kira-kira 1 bulannya 1% lah. Dengan dia pakai untungnya ya, yang untungnya. Nah kemudian ada di koperasi tadi 20 juta. Kemudian margin koperasi bukan dari 20 juta loh ya, tetapi dari biaya yang dikeluarkan oleh koperasi. 175 juta dikali tadi keuntungan yang diinginkan selama 3 tahun, ini hasilnya 59,130. Kemudian harga jual koperasi ditambah margin. Jadi harga jual koperasi itu ternyata ditambah jadi 220 tambah 89, jadi harga belinya itu ditambah margin koperasi. Jadi kira-kira 309, kemudian angsuran pendahuluan. Karena tadi menteri ekonomi Bapak yang punya duit 75 juta, ya kan? Maka sudah sendiri. Kemudian berarti pembayaran ditangguhkan adalah 309 diambil 75 juta ya. 75 juta itu adalah biaya sendiri. Dan kemudian sisanya adalah 234. Ini artinya apa? 175 ditambah untung ya. Ini kira-kira seperti 234, 130 juta. Nah kemudian sekali lagi saya ulang kembali, kemudian tangguhkan 234,1 juta, itu harga jual koperasi diambil angsuran pendahuluan ya. Kemudian angsuran per bulan. Kan? Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya adalah hasil yang ada 234 tadi modal koperasi ditambah untung, kemudian dibagi 36 bulan, berarti sebulannya lah 6,5 juta. Yes. Kalau untuk perhitungan ekspektasi ini juga itu sesuai terserah koperasi yang menguntungkan. Nanti kan koperasi mau untung, misalkan dia pengen untungnya saya pengen 1% gitu kan, untungnya. Silakan. Karena dia kan semuanya tergantung. Orang bagaimana dia mau ini kan? Ya kesepakatan, kalau sepakati bagaimana? Oke, ada kesepakatan. Tidak terjadi. Nah gitu. Jadi perbedaannya akan. Kalau sudah tidak deal, atau mungkin deal maka pelaksana. Tapi kalau mau deal, kira-kira pelaksana nggak? Nggak bisa. Oke, ini sambil juga saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bapak dari Pak Kohar. Oh iya, memang sekarang ini dalam surah Rum bahwa memang riba itu di manusia ini bertambah, tapi di mata Allah itu tidak bertambah kan? Ingat bahwa pada dasarnya yang pertama adalah zakat. Pernah menghitung nggak? Ada matematika zakat. Ya. Kalau bisa, misalkan contohnya ini 1 juta. Kita dengan itu juga. Kemudian kita catatkan, atau mungkin kita sedekahkan ya, itu 100.000. Berarti jauh berapa itu? Berapa ini? 900.000. Memang betul, sangat ya. Secara materi berkurang. Tetapi ya, dalam Al-Quran, kalau ada itu ada Al-Quran ya. Tiga-tiganya sudah berubah-ubah. Nah, kadang ini di dunia ya. Di akhirat, kalau kita melakukan satu baik, tiga-tiga 10 dan sebagainya, maka berarti 100.000 ini kan yang kita katakan ini ya, katakan ini ya. 100.000 nah, dikali 10. Sama. Tentunya ada orang itu. Berapa ya kira-kira? 1 juta. Oke, karena pertanyaannya, ini adalah bisnis. Kalau pertanyaannya untung atau enggak? Bagi Pak Jana ya? Berarti yang awal
penghasilan kita bukan lagi karena kita, tetapi jumlahnya sudah dikalikan kita berapa? 1.900.000 itu ada kita di dunia dan di akhirat. Itu bukan sama matematik, tetapi itu adalah semua rahasia Allah ya. Rahasia Allah yang mengetahui bagaimana proses-proses yang ada. Untuk saya pikir ada lagi yang belum dijawab, barangkali sudah semua ya. Oh ya, kalau yang Pak Pendi tentang simpan pinjam ya. Ya, untuk akad ya. Kalau tadi itu akad murabahah, sekali lagi akad murabahah ini ketika nanti untuk bilik-bilik ya. Bilik-bilik tetapi sesuai dengan kesepakatan. Ada kalau yang tidak sepakat karena tidak dilanjut. Ya. Nah kemudian yang untuk simpan pinjam, memang koperasi memang ada yang simpan pinjam. Ya kan. Untuk simpan pinjam bagaimana? Untuk yang ideal koperasi itu kalau bisa diantaranya dia memiliki sumber dana bukannya dari anggota saja. Yang pada anggota tetapi adalah ada sedekah. Ada sedekah, ada zakat, ada infak, sehingga dengan demikian ketika nanti anggota meninggal di sendiri, ini kan masih pada Allah suntik ya. Kalau kita suntik, berarti akadnya mau berubah bagi hasil. Hasil dari masalah ya. Yang pertanyaannya bagaimana mengantisipasi kalau ada di antara kita, karyawan kita, atau mungkin anggota kita yang memiliki tetapi buat sakit, kan tidak bisa pakai motor kata dia. Murahkan juga, nggak bisa. Jadi yang paling pun nanti tinggal tergantung apakah mau pakai kontur dasar dalam kulit atau kan bisa bantuan saya. Ya tadi kalau kita dan jasa anggota. Jadi tidak koperasi itu dengan demikian dia bisa untuk membiayai untuk konsumsi. Kalau misalnya jadi jasa, jasa baik untuk anggota dan sebagainya. Tapi kalau praktek saya tidak sepakat. Kalau tandanya kalau untuk simpan pinjam untuk konsumtif dengan langsung menggunakan nomor apa. Dan sebagainya adalah real bahwa memang tidak digunakan karena profit ada istilahnya ada nilai ya profit kalau dari mungkin untuk kalau konsumtif terjadi semua bagaimana mau balikinnya kita sama-sama aja baginya tanda akhirnya konvensional. Barangkali saja ya Pak, yang lainnya sudah semuanya ya videonya ada saksi Pak. Itu ya kita di pembahasan yang rekomendasi dan lainnya itu ada fungsi yang diantaranya untuk simpan pinjam. Kalau untuk simpan pinjam, kalau dia anggotanya untuk proses untuk konsumsi, dia ada pinjam rumah kan ini Pak. Ya, untuk mulanya dia tadi diusahakan ini dari beberapa yang ada untuk mengusulkan bagaimana di koperasi itu ada sumber dana yang banyak dari amal itu. Kita kebanyakan harus dimulai dari kita masing-masing. Karena memang pada masa awal itu aja semua itu luar biasa. Sebenarnya untuk membiayai pendidikan itu yang tetapi biaya besar. Bahkan kalau saya pernah berjumpa dengan ketua UPG, kita urusan zakat di Malaysia, itu dia bilang karena manusia membuat kebijakan, dia tidak membayar zakat itu jarak, maka dia ditulis. Maka zakatnya itu harus dosen sama dosennya, tetapi Indonesia tidak bisa ya. Karena undang-undang berjalan aja bilang itu pun tidak menggunakan tentang zakat. Tapi kalau seandainya sudah dijalan ini bisa nanti bukan dibikin pajak, tetapi dibikin pajak dan zakat. Orang yang mau zakat tidak perlu membayar pajak. Itu tentu saja yang ada tentang masalah zakat dan pajak dan dilakukan. Barangkali kita saja ya Pak, mohon maaf. Ya kita pengennya kita share karena di sini dari Ustaz yang ada bagi pesantren yang di video. Saya memang yang itu dunia aktif walaupun dulu pernah ngomong di pesantren sedikit ya, yang banyak gitu kan. Tapi memang ini problem kita bagaimana menggunakan ekonomi kita dan diri kita. Ekonomi Islam itu supaya maju, kelemahan-kelemahan dari itu, kalau seandainya koperasi dari simpan pinjam, kalau untuk misalkan kalau memberikan pinjaman untuk konsumtif, maka diselesaikan dari baik rumah. Tapi kalau untuk produktif, boleh silakan. Atau menggunakan murah. Barangkali itu saja saya tadi videonya naik taksi Pak. Coba yang mahal kan, videonya naik taksi, kemudian yang benar dari Allah, yang salah yang di atas videonya yang terkenal sekali lagi. Selamat bapak-bapak, adik-adik, adik-adik untuk lebih semangat untuk mengembangkan ekonomi Islam di Jumai. Karena Jumai tadi mudah-mudahan dari Tuhan di Indonesia kan.
waktu saya di Medan pun di dunia pekerjaan mempertanyakan ekonomi Islam, saya akan mengundang dengan bisa di sana dengan teknologi, rumah yang pakai lagi, jangan sampai kasusnya kayak di Medan, bahasanya anak-anak saya. Artinya baru-baru aja awal gitu kan, kita perlunya atau mungkin mentalnya tidak perlu itu. Bukan saja mau, tetapi dengan harapan mudah-mudahan pada kesempatan ini semangat bapak, semangat ibu-ibu semuanya seperti halnya panisnya tadi. Semakin panas, semakin memperbaiki kinerja. Kata Pak Hedi, perubahan kita sendiri kita perbaiki bersama-sama. Kali itu saja yang mendapat saya atas pemilu 3/1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini. Tinggal di copy aja ini. Ini saya udah lengkap di sini, termasuk juga model mudoroba. Iya ini model-model misalkan, ya, walaupun sudah selesai nggak apa-apa ya. Ini sudah informasi saja ini perhitungan. Kalau model mudoroba musyarakah. Ini contohnya ini modelnya. Termasuk juga nanti untuk membuat nisbah atau mungkin persentase bagaimana caranya. Ini modelnya persentase. Ini seperti ini model persentase. Kita nggak perlu jelaskan, tetapi kira-kira nanti akhirnya persentasenya kenapa 3,5%? Ya kan untuk koperasi, kemudian untuk yang minjam, ya kan atau mungkin yang mengolahkan itu 96,5% itu berasal dari modal. Ya perhitungannya. Kemudian akhirnya coba kita lihat nih, ya walaupun sudah habis sekali lagi sekedar tambahan saja. Kalau tandanya untung 200 juta, gitu, sesuai dengan perkiraan dia untung, maka berarti 3,5% dari 200 juta. Berarti untuk koperasi untungnya 7 juta. Tetapi ingat, kalau tandanya di atas overload untungnya melebihi target bukan 200 juta tapi 25 juta, maka ada 3,5% dari 25 juta. Tapi koperasi untungnya 7 juta. Ya, tetapi sekali lagi kalau tandanya di bawah keuntungan, misalkan bila ada penjualan adalah 175 juta, maka penjualan terima adalah 3,5 kali 175 juta. Berarti yang dihitung oleh 6,125. Artinya untung rugi dan sebagainya berturut fluktuatif sesuai dengan kondisi real. Nah ini juga sama model perhitungan secara sederhana kalau tadi dengan yang ada. Ini contohnya dengan koperasi syariah, koperasi konvensional.